Perkenalkan, nama saya Desi Arisantina Pahuda, NIM 2119039. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Kristen Wirawacana Sumba, program studi Teknik Informatika. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari konsep jaringan komputer. Di sini saya akan membahas tentang jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan area geografis dan jenis-jenis topologi jaringan baik secara fisik maupun secara logika. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan area, kita perlu tahu pengertian dari jaringan komputer itu sendiri. Nah, jaringan komputer adalah koneksi yang memungkinkan dua device atau lebih yang saling berhubungan baik secara fisik maupun secara logika, yang saling berkomunikasi untuk bertukar data atau informasi. Nah, di dalam bertukar data atau bertukar informasi tentunya pasti ada pihak penerima dan pihak pemberi. Nah, pihak penerima dan pihak pemberi ini didesain dan dinamai dengan sistem client server. Nah, jaringan komputer ini dibangun dengan mengkombinasikan antara hardware dan software. Nah, sekarang kita masuk ke jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan area geografis. Yang pertama itu ada LAN atau Local Area Network. LAN yang merupakan singkatan dari Local Area Network ini, dia dapat digunakan untuk cakupan wilayah yang sangat kecil saja, karena dia skalanya ini hanya mencakup dari 1 km sampai dengan 10 km. Biasanya jaringan ini digunakan pada sebuah perusahaan, sekolah, universitas, maupun area lainnya yang memiliki cakupan wilayah yang sangat kecil. Nah, kalau kita perhatikan di gambar ini dia merupakan satu server atau bank dari bank data atau bank informasi. Nah, komputer ini dia berfungsi sebagai klien atau sebagai penerima data atau informasi dari server ini. Berikut kita masuk ke yang kedua, yaitu Metropolitan Area Network. Nah, pada jenis jaringan komputer ini dapat digunakan pada luar area yang mencakup 10 km sampai dengan 50 km. Nah, cakupan dari area yang digunakan oleh jaringan MAN ini dia terbilang cukup luas, dan MAN merupakan jaringan yang sering digunakan untuk dapat menghubungkan beberapa jaringan LAN yang akan membentuk sebuah jaringan yang lebih luas lagi. Nah, biasanya yang sering menggunakan MAN ini atau Metropolitan Area Network ini biasanya dipakai dalam suatu pemerintahan pusat, di mana pemerintahan itu mempunyai cabang-cabang dalam kota tersebut saja. Yang ketiga ada Wide Area Network atau biasa disebut dengan WAN. Nah, pada jenis jaringan ini dia memiliki cakupan wilayah atau jarak yang sangat luas karena dia dapat menjangkau seluruh negara maupun dunia. Nah, pada jaringan WAN ini biasanya dia terdiri dari jenis jaringan seperti ini LAN dan MAN. Nah, jenis jaringan WAN ini biasanya membutuhkan suatu router untuk bisa menghubungkan seluruh komputer yang berada di dalam jaringan WAN tersebut. Nah, fungsi router ini dia berfungsi untuk bisa merutekan jalur yang akan ditempuh yang akan ditempuh sebuah data ketika sedang melakukan transmisi data yang berada di dalam jaringan WAN. Nah, sebelum kita masuk ke topologi ini, jenis-jenis topologi secara fisik maupun secara logika, kita perlu tahu dahulu topologi jaringan itu sendiri. Nah, topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer yang satu dengan yang lainnya bisa menggunakan kabel maupun nirkabel. Jenis-jenis topologi jaringan baik secara fisik maupun secara logika. Nah, yang pertama itu ada topologi fisik. Nah, topologi fisik ini dia merupakan struktur atau rangkaian dari suatu jaringan atau bagaimana sebuah jaringan itu didesain. Nah, di dalam topologi fisik juga terdapat 7 jenis topologi. Yang pertama ada topologi bus mesh. Nah, topologi bus mesh ini dia merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel sepaksi. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini, di gambar ini terdapat kabel-kabel yang terhubung dengan komputer. Nah,
pada kabel ini dia menggunakan kabel sepaksi menjamur. Nah, topologi bus mesh juga mempunyai kelebihan. Yang pertama, harga pemasangan cenderung lebih murah bila dibandingkan dengan cara star. Karena harga kabel yang digunakan ini lebih pada kabel koaksial atau kabel UTP, dan dia hanya memuat satu kabel saja, tidak perlu menggunakan banyak kabel. Nah, yang kedua, cukup mudah apalagi kita ingin memperluas jaringan pada topologi bus. Topologi bus mesh juga memiliki kekurangan. Yang pertama, apabila terjadi kabel yang putus, otomatis semua komputer yang berada di topologi bus ini secara otomatis dia tidak akan bisa dapat digunakan lagi. Nah, yang kedua tuh sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Yang ketiga, untuk pengembangan ke arah yang lebih luas juga akan mengalami hambatan. Nah, yang kedua ada topologi star hybrid. Topologi ini biasa juga disebut dengan topologi bintang. Nah, dia merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node yang ada di tengah ini, ke setiap node-node atau ke setiap jaringan-jaringan komputer yang berada di luar ini. Nah, topologi jaringan bintang ini juga termasuk pada topologi jaringan dengan biayanya yang sangat menengah. Nah, topologi star hybrid ini dia mempunyai kelebihan. Salah satunya jika suatu kabel node terputus, maka yang lainnya tidak akan terganggu. Yang kedua, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Dan yang ketiga, penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Nah, kekurangan dari topologi ini, jika node yang di tengah tadi itu dia mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Nah, yang kedua, boros dalam pemakaian kabel, karena pemakaian kabelnya ini dia berbentuk seperti bintang. Nah, yang ketiga ada topologi ring hierarkikal. Nah, topologi ring atau biasa juga disebut dengan topologi cincin adalah topologi yang jaringannya berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya sehingga membentuk jalur melingkar seperti cincin. Nah, kalau kita lihat kabel atau jaringan ini dia berbentuk melingkar terhubung antara komputer satu dan komputer lainnya yang membentuk seperti cincin. Topologi ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, hemat kabel. Hemat kabel karena dia hanya menggunakan satu kabel saja yang melingkar seperti cincin untuk bisa terhubung dari komputer satu ke komputer lainnya. Yang kedua, tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data atau collision karena pada satu waktu hanya node yang dapat mengirim data. Kekurangan dari topologi tersebut, pertama, peka kesalahan, sehingga jika terdapat gangguan di suatu node akan mengakibatkan terganggunya seluruh jaringan. Yang kedua, pengembangan jaringan lebih kaku. Yang ketiga, sulit untuk mendeteksi kerusakan. Yang keempat, bisa dapat terjadi collision. Nah, yang keempat ada topologi extender star. Nah, topologi extender star adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Nah, topologi ini juga dia terdiri atas kumpulan topologi star yang dimana dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Nah, kalau kita lihat pada topologi ini, tentunya penggunaan kabelnya ini sangat banyak karena dia sudah membentuk cabang-cabang sehingga kabel-kabel yang digunakan ini sangat banyak dan sangat rumit dalam penggunaan kabel. Nah, kelebihan dari topologi tersebut yang pertama, dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukuan serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjual. Kekurangannya ini apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya juga itu menjadi tidak efektif atau mati secara langsung. Yang kedua, cara kerja jaringan pohon ini relatif menjadi lambat. Nah, yang kelima ada topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu topologi yang memang didesain untuk memiliki tingkat restorasi dengan berbagai alternatif rute atau penjaluran yang biasanya disiapkan dengan dukungan perangkat lunak dan software.
Topologi mesh mempunyai kelebihan. Yang pertama, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Yang kedua, hubungan dedicated links menjamin data langsung dikirim ke komputer tujuan tanpa harus melalui komputer lain lagi. Nah, sehingga dapat lebih cepat karena satu link ini digunakan khusus untuk berkomunikasi dengan komputer yang dituju saja. Nah, kekurangannya itu membutuhkan banyak kabel, rumit, dan biayanya lebih mahal. Yang kedua, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan hubungan terhubung semakin meningkat jumlahnya. Yang keenam, ada topologi hibrid. Nah, topologi hibrid ini ialah kombinasi dari dua atau lebih topologi yang berbeda. Nah, ketika topologi dasar yang berbeda yang terhubung ke satu sama lain ini, mereka tidak menampilkan karakteristik dari setiap topologi satu tertentu. Ini adalah ketika itu menjadi topologi hibrida. Nah, kelebihan dari topologi tersebut itu menambah koneksi perangkat lain lumayan mudah karena node baru dan atau peripheral dapat dihubungkan ke topologi, dan kata topologi dapat dihubungkan lagi dengan topologi hibrid itu secara mudah. Yang kekurangannya itu yang pertama, pengelolaannya sulit, biayanya mahal dibandingkan topologi star, terus instalasi dan konfigurasi topologinya sangat sulit. Yang ketujuh, ada topologi hierarkikal. Nah, topologi hierarkikal ini dia berbentuk seperti pohon yang bercabang di mana terdiri dari komputer induk atau yang biasa disebut dengan host. Nah, host yang terdiri dari komputer induk host yang diswitchingkan dengan simpul-simpul atau dengan node-node lain secara berjenjang. Di mana seperti kita lihat pada gambar ini. Biasanya topologi ini digunakan dalam suatu perusahaan besar atau lembaga yang mempunyai beberapa cabang di daerah sehingga data dari pusat bisa didistribusikan ke cabang atau sebaliknya. Nah, kelebihannya itu yang pertama, data terpusat secara hierarki sehingga manajemen data lebih baik dan mudah. Yang kedua, terkontrol mudah dikembangkan, terjadi jaringan yang lebih luas. Kekurangannya ini, komputer di bawahnya tidak dapat dipromosikan apabila kabel pada komputer tingkat atasnya itu terputus. Nah, yang kedua, biasanya itu terjadi tabrakan file atau yang biasa disebut dengan collision. Nah, yang berikut ada topologi logik atau topologi logika. Nah, topologi ini dia menggambarkan hubungan secara logika yang terjadi pada masing-masing komputer dalam jaringan. Nah, topologi jaringan logik ini ada 5 jenis. Topologi secara logik ini yang pertama jenisnya yaitu Ethernet. Nah, sekarang ini paling banyak digunakan oleh seluruh umat manusia. Nah, Ethernet ini dia menggunakan metode akses yang biasa disebut dengan CSMA atau CD atau Carrier Sensors Multiple Access atau Collision Detection. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, di sini merupakan ini yang Ethernet ini Ethernet switch, Ethernet kalau yang ini tadi Ethernet hook, dan ini Ethernet switch, dan ini juga ada Ethernet switch. Nah, di mana Ethernet ini dia berfungsi untuk bisa memperhatikan setiap komputer ke dalam kabel dari network sebelum dia mengirim atau mentransfer sebuah data ke dalamnya. Nah, keuntungan dari Ethernet ini yang pertama, kecepatan mengirimnya dia tuh mencapai 100 Mbps sampai 1 GB. Yang kedua, cukup sederhana, dan yang ketiga mudah dalam menggunakannya. Nah, kerugian dari Ethernet ini yang pertama, sering terjadi tabrakan data pada saat menggunakannya, dan yang kedua, jika pemakaiannya ramai maka kecepatannya pun sangat lambat. Nah, yang kedua ada token ring. Nah, token ring ini dia dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Nah, hubungan pada komputer seperti hubungannya ini hubungan komputer-komputer ini dia berbentuk seperti cincin. Nah, di mana sebuah sinyal token ini bergerak seperti lingkaran pada sebuah jaringan dari satu komputer ini menuju ke komputer lainnya. Nah, jika pada persinggahan di salah satu komputer itu terjadi ada data yang ingin ditransmisikan, maka token akan mengangkutnya ke tempat di mana data itu ingin ditujukan.
Nah, dan token ini bergerak terus-terus untuk saling mengkoneksikan di antara masing-masing komputer agar bisa terkoneksi dengan komputer-komputer ini. Nah, keuntungannya itu yang pertama, dia menggunakan token passing untuk menghindari tabrakan data. Yang kedua, kecepatannya itu mencapai sampai 16 MB. Nah, yang ketiga, menggunakan kabel fiber optik. Nah, kerugiannya itu yang pertama, jika terdapat gangguan di satu node, maka seluruh jaringan yang ada di situ akan secara otomatis dia akan terganggu. Dan yang kedua, biayanya itu mahal. Yang ketiga ada local tag. Nah, local tag ini dia merupakan jaringan itu yang dikembangkan pertama kali oleh Apple Computer Inc. Untuk komputer Macintosh. Nah, metode yang digunakan oleh jaringan local tag ini itu biasanya disebut dengan CSMA. Nah, topologi ini mempunyai keuntungan yang pertama, lambat dalam mengakses, yang kedua sering terjadi tabrakan data. Kerugiannya itu kecepatannya dia itu hanya 230 KB. Nah, dan dia juga menggunakan kabel TP khusus. Yang keempat ada Fiber Distributed Data Interface. Nah, di mana semua jaringan bahkan di mana FDI ini atau Fiber Distributed Data Interface ini semua jaringan atau sebuah jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan bahkan pada jarak yang sangat jauh. Nah, keuntungannya itu yang pertama, dia menggunakan dua buah topologi ring dalam proses transmisi. Yang kedua, menggunakan kabel fiber optik. Dan yang ketiga, memiliki kecepatan 1000 Mbps. Nah, kerugiannya yaitu biayanya cukup mahal, boros dalam penggunaan kabel. Nah, yang kelima itu ada Asynchronous Transfer Mode atau biasa disebut dengan ATM. Nah, sebuah jaringan, dia merupakan sebuah jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan yaitu 155 Mbps atau bahkan lebih. Nah, ATM ini dia mentransmisikan data tuh ke dalam suatu paket. Nah, sedangkan yang lainnya tuh dia mentransfer data pada besar kecilnya paket yang akan dikirim. Nah, keuntungan dari ATM itu yang pertama, kecepatannya dia tuh sampai dengan 155 Mbps atau bahkan lebih. Nah, yang kedua, dia dapat didukung variasi media. Yang ketiga, menggunakan kabel fiber optik. Dan yang keempat, dapat dipakai oleh Internet Service Providers atau ISP. Nah, kerugiannya itu ya ini, yang pertama, boros dalam penggunaan kabel. Dan yang kedua, mahal. Sekian dan terima kasih.